Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur film Donghua yang berjudul Cupi Coklat episode ke-13 dan ke-14. Bagi yang penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Haoyi akan mencari tahu kebenaran tentang ayah Lin Yuan. Nampaknya Haoyi akan menemui seseorang, yaitu Mas Yan. Mas Yan ini merupakan seorang polisi. Di sini, Haoyi ingin meminta bantuan Mas Yan untuk mencari seseorang. 严哥，其实这次是想让你帮我找一个人。 Padahal untuk mencari seseorang itu adalah hal yang sangat rahasia dan privasi. Hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu saja. Namun karena Haoyi dan Mas Yan sudah berteman sejak lama, Mas Yan pun membantu Haoyi untuk mencari seseorang. Dengan catatan data dirinya tidak boleh disebarluaskan. Haoyi ingin mencari tahu tentang Lin Yuan, terutama ayah Lin Yuan. Karena merasa curiga, Mas Yan pun menggoda Haoyi jika Lin Yuan adalah kekasihnya. Namun sayang, informasi yang Haoyi ingin ketahui tidak ditemukan. Mas Yan pikir ayah Lin Yuan telah keluar negeri, jadi informasi keberadaan terakhir tidak terdeteksi. Hal ini juga menyulitkan pihak polisi jika terjadi apa-apa. Karena Haoyi memiliki kemauan yang keras ingin mencari keberadaan ayah Lin Yuan, ia pun menitipkan informasi kepada Mas Yan. Jika ia memiliki info tentang ayah Lin Yuan, segera mungkin mengabarinya. Dan sekarang Haoyi akan pulang karena sudah larut malam. Saat di rumah, ia disambut oleh ayahnya. Di sini ayahnya memberi informasi jika akan ada seseorang yang akan bertemu dengan Haoyi. Ternyata itu adalah Sueli. 如今人家可是追到家门口了。等等，我没听明白，追债的找上门来了，也报警总可以了吧？浩一，爸妈，你们不管我呀！ Sueli dengan percaya diri langsung mengajak Haoyi masuk ke dalam kamar bersama. Padahal di sana ada orang tua Haoyi. Orang tua Haoyi malah ikutan diam saja dan tidak bertindak apa-apa. Karena merasa ketakutan, Haoyi pun memberanikan diri kabur masuk ke kamar mandi dengan alasan ia akan mandi. Setelah menunggu cukup lama di kamar mandi, ternyata Sueli sudah tertidur. Tak lama, Haoyi pun memandangi foto saat bersama dengan Lin Yuan dan kedua anaknya. Kini ia pun mulai muncul perasaan yang entah apa namanya. Namun ia sangat menikmati momen kebersamaan dengan Lin Yuan dan anak-anak. Haoyi merasa saat itu ia menjadi orang tua yang seutuhnya. Tiba-tiba saja Haoyi mendapatkan telepon dari Mas Yan. Mas Yan memberitahu jika ia sudah menemukan nomor telepon milik ayah Lin Yuan. Mendengar Haoyi ditelepon oleh seseorang membuat Sueli terbangun. Karena takut Haoyi ini pergi, Sueli pun akan mengajak Haoyi bermain kuda-kudaan. 哎，雪梨，你什么时候醒的？哎，别脱我裤子呀！ Pagi menjelang, Haoyi nampak kelelahan akibat perbuatan semalam. Mendengar hal tersebut membuat orang-orang yang menyukai Sueli tidak terima dan malah memukul Haoyi. 咱们今晚床上继续啊！ 昨晚床上，你拐走我们的女神不说，哎，大侠，替我解释啊！ 浩一，你又花心。 Setelah itu, Haoyi akan mencoba menelpon nomor yang Mas Yan berikan. Ternyata, nomor yang Mas Yan berikan ada banyak sekali, hingga 20 nomor. Haoyi pun akan mencoba menelpon satu persatu nomor tersebut. Dari yang salah sambung sampai nomornya tidak aktif. Karena Haoyi pantang menyerah, ia sudah sampai giliran di nomor paling akhir. Ia pun mencoba menelpon yang paling akhir. Dan ternyata, nomor yang terakhir dapat tersambungkan. Namun sayangnya, teleponnya tidak diangkat. Di tempat lain, ada seorang asisten yang sedang masuk ke dalam ruangan bos besar. Ia pun memanggil dengan sebutan Tuan Lin. Ia pun mengatakan jika ada panggilan masuk di handphone yang jarang ia gunakan, yang mana itu merupakan handphone pribadi milik Tuan Lin. Tuan Lin berpesan untuk tidak mengangkat telepon itu. 刚才有您的电话，这是我的私人电话，你没接吧？没有？回去工作吧。 Karena mendapatkan perintah tersebut, asisten pun melaksanakannya dan tidak akan mengangkat telepon. Di sisi lain, Haoyi yang menelpon pun mulai kelelahan hingga tertidur. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan sore. Haoyi masih berusaha untuk menghubungi ayah Lin Yuan dengan menelponnya. Tanpa diduga, ternyata nomor telepon itu diangkat oleh Tuan Lin, yang pada saat itu sedang berada di supermarket untuk berbelanja kebutuhan. Tuan Lin pun menanyakan dari mana bisa mendapatkan nomor pribadinya. 你是谁？
怎么会有我的号码？我应该算您的女婿吧？ Di sini Haoyi mengaku jika ia adalah menantu Tuan Lin karena ia sudah menikah dengan Lin Yuan. Ditambah lagi, kini Tuan Lin adalah seorang kakek karena ia sudah memiliki 2 orang cucu yang sangat lucu. Haoyi juga mengatakan jika Tuan Lin pergi terlalu lama, sehingga tidak tahu kabar putrinya sendiri. Padahal Lin Yuan sangat merindukan sosok ayah. Haoyi berharap jika Tuan Lin bisa kembali bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Karena sebagai sesama lelaki, tidak baik meninggalkan tanggung jawab keluarga hanya untuk kepentingan pribadi. Setelah itu, Tuan Lin hanya terdiam dan mengatakan jika Haoyi tidak tahu yang sebenarnya. Haoyi yang penasaran akhirnya bertanya apa yang belum ia tahu selama ini. Dengan berat hati, Tuan Lin pun menjawab jika Lin Yuan bukanlah anak kandungnya. Mendengar itu, seketika membuat Haoyi kaget dan tidak percaya. 他不是我的孩子。 Setelah itu, Haoyi memutuskan untuk datang ke rumah Lin Yuan untuk meminta kejelasan. Namun bukannya kejelasan yang ia dapat, ia malah melihat keributan yang terjadi antara Lin Yuan dengan ibunya. Di sini Haoyi ingin mencoba berbicara dengan ibu Lin Yuan. Namun karena masih keadaan emosi, sang mertua tidak mau berbicara dengan siapapun. 小明，你来干什么？其实今天我是来找您的。我正烦着呢，没空跟你聊。如果是关于林玉家的事情呢？林渊他非常想念父亲。你怎么知道他？别再来烦我了。 Tiba-tiba saja datang seorang nenek tua yang akan memberitahu Haoyi sesuatu. Nenek itu bercerita jika dulu ibu Lin Yuan menikah dengan abdi negara, yang mana ia mendapatkan tugas negara sehingga mereka harus LDR. Setiap harinya Xiao Xizin selalu menunggu sang suami pulang dinas karena Xiao Xizin sudah mengandung anak dari pernikahan mereka. Namun takdir berkata lain. Sang suami meninggal dalam tugas negaranya. Ia kini dianggap sebagai pahlawan karena telah gugur dalam medan pertempuran. Hancur hati Xiao Xizin ketika mengetahui kabar itu. Ditambah lagi ia sedang mengandung Lin Yuan. 孩子，你是爸爸留给妈妈的礼物，妈妈一定要把你生下来。 Kini ia bingung harus bagaimana, harus membesarkan anak seorang diri. Di dalam kesedihannya itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang dulu pernah menyukai Xiao Xizin. Ia adalah Lin Yuchia atau Tuan Lin. Sejak itulah ia menggantikan peran ayah dalam hidup Xiao Xizin. Ia pun menikahi Xiao Xizin tanpa sepengetahuan orang tua Lin. Hal itu membuat kedua orang tuanya marah. Dan sebenarnya keluarga Lin Yuchia tidak mau menerima kehadiran sosok Xiao Xizin dalam keluarganya dan meminta mereka untuk berpisah saja. Namun karena Lin merasa kasihan dengan Xiao Xizin, ia pun memilih pergi dari rumah dan hidup bersama dengan Xiao Xizin. Bertahun-tahun Lin sudah tidak dianggap anak lagi oleh kedua orang tuanya. Namun suatu ketika Lin berubah pikiran. Ia akan mendatangi orang tuanya kembali karena kini mereka sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak saat itulah Lin dan Xiao Xizin berpisah karena Lin akan merawat kedua orang tuanya. Sejak saat itu Lin Yuan ditinggalkan oleh sosok ayah hingga sekarang. Setelah itu, Haoyi menceritakan kisah Lin Yuan kepada Pri Cinta, yang mana awalnya Haoyi tidak percaya dengan cerita itu, namun Masian yang memang seorang polisi juga memberikan informasi jika ayah Lin Yuan gugur dalam tugasnya. Pada saat itu, ayah Lin Yuan seorang sersan yang langsung dianggap pahlawan. Mendengar cerita dari Haoyi membuat Pri Cinta berpikir jika waktu Haoyi mencoba menghubungi Tuan Lin, yang mana itu adalah ponsel lamanya yang masih disimpan, itu berarti Tuan Lin masih mengkhawatirkan tentang keluarganya dan sepertinya ingin mendapatkan informasi tentang keluarganya. Di sini Haoyi sangat marah dengan Tuan Lin karena ia sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab atas pernikahannya. 他们都是这样的不负责任。那个贺启源明明做的是刑警这样危险的职责，还随随便便给别人承诺，只会给人制造烂摊子。 Seharusnya sebagai seorang laki harus menghormati pernikahan hingga maut memisahkan. Setelah meluapkan emosinya, Haoyi berjalan pulang. Sesamanya di rumah, Haoyi pun masih berbalut emosi. Bahkan kedua orang tuanya yang menyapa anaknya hanya didiamkan saja. Setelah itu, di kamar, Haoyi meluapkan emosinya lagi dengan mengacak-acak bukunya. Namun siapa sangka, ia malah menemukan foto saat bersama dengan Lin Yuan dan kedua anaknya. Seketika ia menyadari jika perbuatannya ini salah dan akan membantu Lin Yuan dalam mengatasi masalahnya. 太丢人了！不仅如此，还和梅塔塔吵了一架。你真是太蠢了！为了林渊的家庭，同时也是为我自己，我都不该轻言放弃。
梅太太，你不会怪我吧？ Pagi menjelang, Haoyi masih saja menghubungi Tuan Lin. Namun Tuan Lin selalu beralasan jika ia sedang sibuk. Haoyi tidak pantang menyerah. Di sini ia langsung mengatakan jika kini ia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Haoyi menasihati Tuan Lin karena mereka sesama laki-laki. Haoyi mengatakan jika melarikan diri bukanlah tanggung jawab dalam suatu masalah. Setelah bertahun-tahun lamanya, Tuan Lin masih menyimpan nomor ini yang artinya ia masih memikirkan keluarganya. Namun belum sempat dijawab, teleponnya langsung dimatikan oleh Tuan Lin. Setelah itu, Haoyi bertemu dengan Lin Yuan. Ternyata mereka sedang menjemput anak mereka yang pulang sekolah. Anak-anak ingin mengajak Haoyi untuk pergi ke taman, karena sudah lama mereka tidak pergi ke taman bersama. Akhirnya Haoyi mau pergi ke taman. Namun siapa sangka saat di jalan ada truk yang ugal-ugalan jalannya, sehingga Lin Yuan yang akan menyeberang pun tertabrak. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Tunggu kisah selanjutnya di channel Devina Story. Xie xie.